mengundang para tokoh Kangou termasuk para pimpinan partai-partai persilatan, mengajak damai dengan mengemukakan pandangan-pandangan dan filsafat-filsafat yang mengesankan. Benar-benar telah berhasil baik sekali. Berbondong-bondong orang-orang Kangou yang gagah perkasa dan para murid persilatan besar yang tadinya dengan mati-matian membantu perjuangan Sichuan dalam menghadapi barisan Manchu, mengundurkan diri dan keluar dari Sichuan memenuhi perintah ketua-ketua dan guru-guru mereka. Sudah tentu saja hal ini membuat Sichuan menjadi lemah, sungguh pun Bu Sam Kui yang berambisi besar itu tetap mempertahankan kedudukannya dan mengerahkan seluruh pasukan dan penduduk untuk mempertahankan Sichuan dari tangan pemerintah Manchu. Pengunduran para orang gagah dari Sichuan itu bukan tidak diperhatikan oleh pihak pimpinan pasukan Manchu yang tak pernah meninggalkan perbatasan. Sebaliknya dari itu malah, mereka ini mempergunakan kesempatan setelah orang-orang gagah itu keluar, lalu pasukan-pasukan terdepan mengadakan serbuan-serbuan kecil untuk mengacau pertahanan musuh. Yang paling aktif dalam pengacauan-pengacauan di perbatasan ini adalah Ouyang Kongcu sendiri. Putra Pangeran Ouyang Chin Kok yang memimpin pasukan istimewa untuk menyerbu daerah-daerah yang kini tidak lagi diperkuat oleh orang-orang Kangou, melakukan pengerusakan, pembakaran secara kejam, membiarkan pasukannya membunuh, merampok, memperkosa dan membakari rumah. Memang hal ini disengaja untuk mengacaukan pertahanan musuh dan di samping itu, Ouyang Seng mendapat kesempatan pula untuk melampiaskan nafsu-nafsunya dan memilih wanita-wanita tercantik untuk dirinya sendiri. Apalagi pada waktu Putri Nirahai meninggalkan daerah perbatasan untuk kembali ke kota raja dan menghadiri pertemuan di Taihensan, Ouyang Seng seperti seekor kuda tanpa kendali. Kalau ada putri itu yang ia harapkan untuk menjadi jodohnya, harapan yang bukan saja terdorong oleh kecantikan darah itu yang membuat ia tergila-gila. Akan tetapi juga sebagai mantu kaisar tentu saja derajatnya menjadi naik dan ia akan mendapat kedudukan yang tinggi. Pemuda bangsawan itu menjadi alim dan bersikap seperti seorang pemuda yang baik. Han yang meninggalkan puncak Inkoksan, melakukan perjalanan cepat sekali ke Sichuan. Ketika ia meninggalkan puncak, di tengah jalan di kaki gunung itu, ia melihat dua orang murid Xiao Lim Pai, Ku Chen Tiam dan Lim Xian, membakar jenazah Cheng Chu Huasho untuk diperabukkan dan dibawa abunya ke Xiao Lim Si. Dan ketika ia mengintai, ia mendengar percakapan antara dua orang tokoh Xiao Lim Pai ini. Kiranya kedua orang tokoh Xiao Lim Pai ini tidak mau menerima uluran tangan Putri Nirahai yang mengajak damai. Mereka berbantahan. Lim Xian mengatakan bahwa mendiang Cheng Chu Huasho sudah menerima perdamaian itu, akan tetapi Ku Chen Tiam membantah, mengatakan bahwa kini Huasio itu telah tewas sehingga perjanjian itu juga dapat dibatalkan. Akhirnya mereka berdua bersepakat untuk pergi ke Sichuan dan membakar hati para saudara mereka yang berjuang di sana untuk lebih memperhebat perlawanan mereka. Mendengar ini, tentu saja hati Han menjadi khawatir sekali. Terutama ia ingat akan Lau Xin Lian, putri mendiang Lau Pangcu yang telah menjadi murid Xiao Lim Chit Kiam, sehingga gadis itu pun kini menjadi tokoh Xiao Lim Pai. Dan kalau Xin Lian terkena hasutan kedua orang yang mendendam ini, berarti gadis itu akan terus berjuang melawan pemerintah Manchu. Han bukan hanya mengkhawatirkan keselamatan bekas sucinya itu, akan tetapi terutama sekali ia menjaga jangan sampai tokoh-tokoh Xiao Lim Pai, terutama Xin Lian, mengingkari atau melanggar janji yang telah diucapkan Cheng Chu Huasho, seorang tokoh besar Xiao Lim Pai. Karena inilah dia bergegas mendahului dua orang Xiao Lim Pai itu menuju ke Sichuan untuk memberitahu kepada Xin Lian akan perjanjian yang diadakan di puncak Inkoksan.
Han Han sama sekali tidak tahu bahwa kedatangannya di perbatasan Sichuan itu telah diketahui oleh Hou Yang Seng yang sudah mengatur rencana bersama Toat Beng Cui Sian Li dan Mabin Lomo. Iblis muka kuda ini amat khawatir mendapat kenyataan bahwa Han Han telah mengetahui rahasianya yang busuk terhadap para muridnya, maka ia hendak mengerahkan segala siasat dan kepandaiannya untuk membunuh pemuda buntung itu. Juga Toat Beng Ciu Sian Li yang melihat betapa kini Han Han menjadi seorang yang berilmu tinggi, khawatir kalau pemuda itu kelak akan mencelakakannya sebagai balas dendam karena dialah yang menyebabkan pemuda itu kehilangan sebelah kakinya. Adalah wajar kalau nenek ini pun ingin sekali membunuh Han Han agar hatinya tidak akan gelisah lagi. Oh Yang Seng memang membenci Han Han, maka tentu saja dia menjadi gembira untuk bersekutu dengan dua orang lihai ini dan menjebak Han Han. Hanya ia merasa sayang sekali mendengar akan kematian gurunya, karena kalau ada bantuan Gak Liat, tentu kedudukan mereka lebih kuat lagi. Ketika sampai di perbatasan, segera Han Han mendengar dari mulut para pengungsi akan keganasan pasukan yang dipimpin Ouyang Kongcu. Mendengar ini, Han Han menjadi marah. Semenjak kecil ia sudah mengenal Ouyang Seng sebagai seorang yang sombong dan berwatak jahat. Kini mendengar akan sepak terjang putra pangeran yang penuh kekejaman, membakari dusun-dusun dan melakukan hal-hal di luar peri kemanusiaan. Han Han tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi. Dia tidak ingin melibatkan diri dengan perang, akan tetapi apa yang dilakukan Ouyang Seng sama sekali tidak ada hubungannya dengan perang, melainkan pengumbaran hawa nafsu jahat. Kalau Ouyang Seng dan pasukannya menggempur dan menghancurkan pasukan Sichuan, dia tidak akan peduli, itu adalah perang namanya. Akan tetapi membakari dusun, membunuhi orang yang tidak melakukan perlawanan, memperkosa wanita yang lemah, apakah ini dapat dikatakan siasat perang? Tidak. Ia harus mencari dan mengenyahkan pemuda bangsawan yang jahat itu, karena kalau tidak segera dibasmi orang seperti itu tentu keganasan dan kejahatannya akan makin merajalela dan menimbulkan banyak korban manusia yang tidak berdosa. Pagi-pagi sekali Han Han telah tiba di perkemahan pasukan yang dipimpin Ouyang Seng di lereng gunung. Ia langsung memasuki daerah yang dikuasai pasukan ini dan merasa heran melihat keadaan yang sunyi, tidak nampak penjagaan ketat. Bahkan ada beberapa orang prajurit Manchu yang gabah malang melintang tidur mendengkur dalam keadaan mabuk. Pasukan macam begini disohorkan sebagai pasukan yang istimewa? Diam-diam Han Han memandang rendah akan tetapi tetap bersikap waspada karena ia telah mengenal siasat-siasat yang amat berbahaya dari para pasukan Manchu ini. Berindap-indap ia memasuki daerah itu dan meneliti perkemahan. Di dalam beberapa buah kemah ia mendengar isak tangis wanita diseling kekeh ketawanya laki-laki mabuk. Tentu para perwira pasukan sedang melakukan perbuatan biadab terhadap wanita-wanita tawanan, pikirnya. Akan tetapi tujuan Han Han mencari Ouyang Seng dan ia menduga bahwa tentu pemuda bangsawan itu berada di dalam kemah yang paling besar. Akhirnya, ia melihat sebuah kemah yang besar berwarna kuning, berada di tengah-tengah perkemahan dan dengan gerakan ringan sekali Han Han bergerak mendekat. Tentu kemah besar itulah yang ditempati Ouyang Seng, pikirnya. Sama sekali Han Han tidak tahu bahwa keadaan yang sunyi itu, adanya penjaga-penjaga mabuk, memang disengaja oleh Ouyang Seng, Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sian Li yang berusaha menjebaknya. Pasukan disingkirkan, memasang barisan pendam mengurung perkemahan. Dan kini 3 pasang mata mengikuti gerak-gerik Han Han dari tempat persembunyian di belakang kemah besar. Keadaan Han Han seperti seekor harimau yang makin lama makin mendekati jebakan, diintai oleh pemburu-pemburu dengan hati berdebar tegang. Sesosok bayangan berkelebat di depan kemah besar.
Biarpun cuaca seperti itu masih belum terang benar, akan tetapi mata Han Han terbelalak lebar ketika ia melihat bayangan itu. Lulu. Tak salah lagi. Bayangan itu berdiri depan kemah membelakanginya. Akan tetapi bentuk tubuh, bentuk tata rambut, dan dagu meruncing yang tampak sedikit dari samping. Cara berpakaian, jelas bahwa gadis itu tentu adiknya. Akan tetapi hanya sebentar saja ia dapat memandang penuh selidik dan dengan hati berdebar girang karena gadis itu kini telah melompat ke dalam kemah melalui pintu kemah yang diterobosnya. Ah, betapa lancangnya Lulu, pikir Han Han kaget. Dan tiba-tiba terdengar jerit melengking dari dalam kemah itu, jerit Lulu yang menggetarkan jantungnya. Seperti kilat menyambar, Han Han sudah meloncat dari tempat persembunyiannya. Dan dengan 3 kali berjungkir balik di udara tubuhnya langsung menukik ke bawah dan menerobos memasuki perkemahan yang terkoyak oleh putaran tongkatnya. Dari atas tubuh Han Han menyambar ke bawah, matanya tajam mencari dan siap untuk langsung menolong Lulu. Akan tetapi di sebelah dalam kemah itu kosong. Ketika kaki tunggalnya turun ke atas lantai, tiba-tiba lantai itu amblas ke bawah membuat tubuhnya ikut terjeblos ke bawah dengan cepat sekali. Han Han terkejut, maklum bahwa dia memasuki perangkap yang memang sengaja diatur dan dipasang lawan. Cepat ia mengerahkan tenaga pada kaki tunggal dan tongkatnya, tubuhnya siap mencelat ke atas. Akan tetapi pada saat itu, sebongkah batu besar sekali telah jatuh menimpa ke dalam lubang jebakan, dengan kekuatan ribuan kali menimpa ke arah tubuhnya. Celaka. Han Han maklum bahwa untuk meloncat keluar tidak mungkin lagi, maka ia sudah siap dengan kedua tangannya untuk menerima batu besar yang menimpanya. Pada saat itu, ia masih dapat melihat berkelebatnya 2 bayangan di luar lubang. Hanya sekilas pandang saja ia mengenal mereka sebagai Lau Sin Lian dan Tan Hian Cheng. Bahkan terdengar suara jeritan Sin Lian. Han Han, awas! Akan tetapi bayangan itu segera lenyap tertutup batu yang sudah menimpanya. Batu yang besarnya persis memenuhi lubang di mana ia terjeblos. Sambil mengerahkan sinkang kepada sepasang lengannya, Han Han mengangkat kedua tangan ke atas setelah menggigit tongkatnya. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, lalu menerima batu yang berat itu, membiarkan tubuhnya agak merendah lalu mengayun tubuh dan kedua lengan ke atas. Ia harus mengerahkan seluruh tenaga karena tidak ada ruang lagi untuk mengayun batu itu agar daya luncurnya tersalur kembali ke atas. Dadanya terasa sesak dan tahulah ia bahwa tak mungkin ia bertahan terus dalam keadaan seperti itu, menyangga batu yang luar biasa beratnya. Kalau kedua lengannya dan sebuah kakinya tidak kuat, ia akan terhimpit dan tubuhnya akan hancur tertimpa batu. Bahaya yang mengancam keselamatannya sendiri tidaklah begitu menyiksa baginya kalau dibandingkan kekhawatirannya akan keselamatan Lulu, Sin Lian dan Hian Cheng di atas sana. Bukankah tadi terdengar Lulu menjerit begitu mengerikan? Dan Sin Lian bersama Hian Cheng tentu akan terancam musuh yang keji dan kuat. Ia harus dapat cepat menyelamatkan diri sendiri terlebih dulu, kalau tidak, tentu 3 orang gadis itu terancam bahaya hebat. Mulailah Han Han mencurahkan pikiran kepada diri sendiri. Bagaimana ia dapat membebaskan diri dari tindihan batu berat itu? Ia berusaha mendorong batu ke pinggir dan merasa betapa dinding sebelah kiri hanya tanah biasa, namun tentu saja tidak mungkin mendorong batu sebesar itu ke dalam tanah padat. Tenaganya mulai berkurang dan dadanya terasa makin sesak. Jalan satu-satunya adalah menghindarkan diri tertimpa batu dan membiarkan batu itu turun ke dasar lubang. Akan tetapi dia harus dapat mencari ruangan untuk tubuhnya agar tidak terhimpit. Setelah berpikir dan memperhitungkan masak-masak, Han Han hanya tahu akan sebuah cara yang harus ditempuhnya. Kalau berhasil, ada harapan selamat, kalau gagal, paling-paling hanya tewas.
Akan tetapi kalau dia tewas, bagaimana dengan Lulu, Xin Lian, dan Hian Cheng? Tidak. Dia tidak boleh tewas dalam saat seperti itu karena dia dibutuhkan 3 orang gadis yang terancam bahaya. Han Han mengerahkan seluruh tenaga, mendorong batu dari bawah sehingga batu itu mepet di dinding, kemudian ia menggeser kedua tangannya yang menyangga itu ke pinggir batu sampai tubuhnya mengenai dinding. Jauh lebih berat mendorong batu mepet pada dinding dan menahannya agar tidak jatuh daripada ketika menyangga tadi. Sampai berbunyi tulang-tulang tubuhnya dan dia hampir tidak kuat lagi. Han Han memejamkan mata, memanggil semua daya kemauannya, mengumpulkan seluruh tenaga sinkangnya. Kemudian ia menggunakan tubuh belakangnya mendesak dinding sambil tetap mempertahankan batu agar tidak menimpanya. Tanah dinding itu mulai melesak dan tubuhnya mulai amblas di dinding. Sekali lagi ia mendorong sekuat tenaga dan kini tubuhnya sudah sama sekali melesak ke dalam tanah dinding dan batu itu meluncur jatuh ke dasar lubang. Tubuh pemuda itu telah terhindar dari bahaya terhimpit, akan tetapi ia masih belum bebas dari ancaman maut karena kini tubuhnya melesak ke dinding tanah. Dan karena batu itu lebih tinggi dari tubuhnya, dia tertutup dan tidak ada hawa udara untuk bernapas. Selain ini, juga Han Han muntahkan darah segar akibat pengerahan tenaga yang berlebihan ketika ia menggunakan tenaga untuk memaksa tubuhnya memasuki dinding tanah tadi. Pemuda ini cepat menggerakkan tongkatnya menggali ke atas, terpaksa menahan napasnya dan hal ini membutuhkan pengerah sinkang. Sehingga dari kedua ujung bibirnya menetes-netes darah segar. Betapapun juga, Han Han yang ingin cepat-cepat bebas untuk menolong Lulu, Xin Lian dan Hian Cheng, tidak mau menyerah kalah dan berusaha terus menggali tanah di atasnya, dekat batu. Ia menggali sambil menundukkan muka menahan napas karena kalau ia menengadah tentu matanya akan terserang tanah yang berguguran di hujam tongkatnya. Mengapa Lau Xin Lian dan Tan Hian Cheng dapat berada di perkemahan itu? Seperti diketahui, 2 orang darah perkasa ini adalah 2 orang pejuang yang gigih menentang pemerintah Manchu semenjak dahulu. Dan mereka menggabungkan diri dengan kekuatan penentang penjajah yang berpusat di Sichuan. Setelah penyerbuan tentara Manchu berkurang, bahkan hampir terhenti sama sekali, Hian Cheng yang tadinya berjuang di perbatasan timur dan selatan, mengunjungi Chungking dan bertemu dengan Xin Lian untuk menanyakan perihal Han Han yang selalu menjadi kenangan. Kedua orang gadis ini bercakap-cakap, saling menceritakan pengalamannya, akan tetapi tentu saja menyembunyikan perasaan hati masing-masing terhadap Han Han. Ketika Hian Cheng bertanya tentang Han Han, dengan hati sedih Xin Lian menceritakan bahwa Han Han telah mengundurkan diri dan pergi dari Sichuan untuk mencari adiknya. Hian Cheng juga menyatakan penyesalannya betapa usahanya mencari Lulu Xia, dan diam-diam Hian Cheng memaki-maki Lulu yang dianggapnya seorang adik yang tak tahu diri dan hanya menyusahkan saja. Akan tetapi karena ia kini tahu bahwa Lulu adik angkat Xin Lian, tentu saja dia tidak berani mengeluarkan makiannya dengan kata-kata. Seperti para pejuang sukarela yang lain, yang datang jauh-jauh ke Sichuan untuk membantu perjuangan, berperang menentang pasukan Manchu. Kedua orang perkasa ini pun menjadi kesal hatinya ketika pihak musuh menghentikan serbuan dan jarang sekali terjadi pertempuran. Mereka menganggur dan kesal, maka seperti para pejuang lainnya, mereka juga lalu pergi menjelajah seluruh Sichuan, dan dengan Hian Cheng sebagai petunjuk jalan, Xin Lian terhibur hatinya melakukan perjalanan di sepanjang perbatasan Sichuan dengan provinsi-provinsi lain yang telah dikuasai musuh. Ketika sedang melakukan perjalanan inilah kedua orang darah perkasa itu mendengar tentang sepak terjang Ou Yang Seng bersama pasukan istimewanya.
Sin Lian menjadi marah sekali mendengar penuturan para pengungsi yang menceritakan segala kekejaman Ouyang Seng dan pasukannya. Si berdebah, semenjak kecil dia memang sudah jahat. Orang macam itu harus dienyahkan dari muka bumi. Sin Lian berkata sambil mengepal tinjunya. Siapakah panglima musuh kejam yang bernama Ouyang Seng itu, Enci Lian? Tanya Hian Cheng heran melihat sikap Sin Lian yang seolah-olah sudah mengenal panglima yang dikabarkan kejam oleh para pengungsi itu. Dia adalah putra Pangeran Ouyang Chin Kok, murid setan botak gak liat dan dia. Wajah Hian Cheng berubah merah sekali, matanya bersinar-sinar. Ayah, kiranya si keparat laknat itu kah? Mari kita berangkat mencarinya dan aku ingin menyayat-nyayat tubuhnya dengan pedangku, Enci Lian. Kini Sin Lian yang memandang terbelalak. Mengapa engkau membenci dia pula, adik Cheng? Hian Cheng cemberut dan matanya menyinarkan kemarahan. Kalau tidak ada hantu wako yang menolongku, tentu aku sudah menjadi korban kebiadaban Kong Chu hidung babi itu. Lo, kau maksudkan hidung belang? Bukan. Hidung belang saja masih mending, dia hidung babi dan belang pula. Hian Cheng bersungut-sungut lalu menceritakan pengalamannya ketika ia ditawan Ouyang Seng dan Gulai Kuan, betapa ia hampir saja diperkosa oleh Ouyang Seng kalau saja tidak muncul Han Han yang menolongnya. Demikianlah setelah kedua orang gadis itu membicarakan Ouyang Seng dengan hati penuh kebencian, mereka berdua lalu menyelidiki perkemahan pasukan istimewa yang dipimpin Ouyang Seng. Kebetulan sekali bahwa pada malam hari mereka menyelundup ke daerah perkemahan. Ouyang Seng bersama dua orang pembantunya yang lihai, yaitu Toat Beng Chiu Sian Li dan Mabin Lomo, telah mengatur jebakan bagi Han Han. Sehingga daerah itu sengaja tidak dijaga ketat dan dengan kepandaian mereka, dua orang gadis itu berhasil menyelinap masuk dan melakukan pengintaian di dekat kamar besar yang berwarna kuning. Dari tempat persembunyian mereka, mereka melihat kesibukan Ouyang Seng dan dua orang datuk kaum sesat sedang mengatur jebakan di dalam kemah. Melihat Ouyang Seng, naik darah Hian Cheng dan gadis ini sudah ingin menyerbu dengan nekat. Akan tetapi Sin Lian memegang lengannya dan memberi isyarat supaya temannya itu tidak terburu nafsu. Toat Beng Chiu Sian Li dan Mabin Lomo itu lihai sekali, bisiknya, tak mungkin kita dapat mengalahkan mereka. Kita menanti kesempatan baik. Akan tetapi, sampai malam berganti pagi, pemuda bangsawan yang mereka incar itu selalu bersama nenek dan kakek sakti itu. Sehingga mereka berdua tidak berani turun tangan. Akan tetapi Sin Lian curiga menyaksikan gerak-gerik mereka, bahkan menjadi heran melihat munculnya seorang gadis yang gerak-geriknya gesit. Akan tetapi yang melihat pakaian dan tata rambutnya mengingatkan ia akan adik angkatnya, Lulu. Gadis itu jelas bukan Lulu. Akan tetapi mengapa gadis itu seolah-olah menjadi saudara kembar Lulu dengan pakaian, tata rambut, dan gerak-gerik yang serupa benar? Dalam keheranannya, Sin Lian menjadi makin curiga dan mengambil keputusan untuk menanti dan mengintai terus. Dia dan Hian Cheng sama sekali tidak tahu bahwa pagi hari itu Han Han telah muncul pula dalam penyelidikannya, mengintai tak jauh dari semak-semak di mana mereka bersembunyi. Mereka hanya melihat gadis yang seperti Lulu itu tiba-tiba tampak berkelebat di depan kemah, lalu meloncat ke dalam kemah disusul suara jeritan nyaring. Peristiwa ini masih membuat mereka berdua terheran-heran. Akan tetapi ketika mereka melihat Han Han meloncat dan berjungkir balik di udara, kemudian menyerbu ke dalam kemah, barulah mereka terkejut. Dan Sin Lian yang cerdik lantas dapat menduga bahwa mereka semua itu telah mengatur jebakan untuk Han Han. Hantu aku. Hian Cheng berbisik ketika ia mengenal tubuh yang meloncat tinggi itu. Celaka, dia terjebak. Mari. Sin Lian sudah mendahului Hian Cheng dan kedua orang gadis itu cepat meloncat dan lari ke tenda kuning, menguakkan pintu tenda.
Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka bahwa kemah itu kosong dan kini terdapat lubang besar. Han berada di dasar lubang dan sebongkah batu besar menimpa turun. Mereka hanya dapat berteriak tak mampu menolong dan dalam beberapa detik saja batu itu telah menutupi lubang dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dengar Han. Hahaha, memasang perangkap untuk seekor harimau ganas. Yang didapat bukan hanya harimau, akan tetapi juga 2 ekor domba yang berdaging lunak. Ini namanya untung besar, hahaha. Sin Lian dan Hian Cheng mencebut pedang dan meloncat keluar dari dalam kemah itu. Kiranya Ouyang Seng yang mengejek mereka telah berdiri di situ bersama Toat Beng Chiu Sian Li dan Mabin Lomo. Hian Cheng adalah seorang gadis yang memiliki keberanian luar biasa. Biarpun ia maklum bahwa kepandaian Ouyang Seng amat hebat, namun melihat pemuda bangsawan yang dibenci Neva ini, dia sudah tidak dapat menahan sabar lagi dan sambil memaki ia sudah menerjang dengan tusukan pedangnya. Ouyang Seng tertawa mengejek. Betapapun cepat gerakan Hian Cheng, namun dia lebih cepat lagi mengelak sambil tertawa-tawa mengejek. Hian Cheng menjadi makin marah dan terus menyerang secara bertubi-tubi yang selalu mengenai tempat kosong. Bahkan dia mendesak dan mengejar terus ketika Ouyang Seng sambil melompat memancing gadis itu menjauhi kawannya. Adapun Sin Lian yang tahu bahwa kakek dan nenek yang berdiri tenang itu jauh lebih berbahaya dan lihai, membiarkan Hian Cheng menyerang Ouyang Seng, sedangkan dia tanpa banyak cakap lagi lalu menggerakkan pedangnya dan mainkan ilmu pedang Chit Sung Sin Kiam yang hebat, menyerang Mabin Lomo. Kakek ini mendengus dan tentu saja dia dapat menghindarkan serangan Sin Lian hanya dengan mengibahkan ujung lengan bajunya yang mengandung tenaga Sin Kang amat kuat membuat pedang yang menyerang itu menyeleweng. Namun Sin Lian tidak menjadi gentar dan terus melanjutkan penyerangannya dengan gerakan cepat sekali, mainkan jurus-jurus dari Chit Sung Sin Kiam sehingga pedangnya berubah menjadi gulungan sinar terang dan mengeluarkan bunyi berdesing-desing. Kiam Sut, ilmu pedang yang bagus. Mabin Lomo memuji sambil mengelak, dan dia tidak ingin cepat-cepat merobohkan gadis ini karena dia tertarik oleh pedang itu, hendak menyaksikannya lebih dulu. Ilmu pedang yang dasarnya adalah ilmu silat Xiao Lim Pai. Tentu inilah ilmu pedang Chit Sung Sin Kiam yang terkenal itu, ciptaan Xiao Lim Chit Kiam. Si setan botak gak lihat pernah memuji-muji ilmu pedang ini kepadaku, kata Toat Beng Chiu Sian Li sambil minum arak dari gucinya, matanya menyipit memperhatikan gerakan ilmu pedang yang dimainkan Sin Lian. Sin Lian menjadi terkejut sekali, akan tetapi ia hanya dapat memperhebat serangannya secara nekat. Kecemasannya memuncak ketika ia mendengar Hian Cheng mengeluh dan dengan kerling matanya ia melihat Hian Cheng sudah ditawan oleh Ouyang Seng. Dipegang kedua pergelangan tangannya dan dipanggul oleh Ouyang Seng yang membawanya memasuki sebuah kemah sambil tertawa-tawa. Kedua kaki Hian Cheng menendang-nendang dan mulutnya memaki-maki, akan tetapi ia tidak dapat terlepas. Kemarahan membuat Sin Lian makin nekat dan penyerangannya makin hebat. Akan tetapi makin hebat dia menyerang, hal ini agaknya membuat Mabin Lomo yang selalu mengelak atau menangkis dan nenek yang menonton sambil minum arak itu makin gembira. Betapapun Hian Cheng meronta-ronta dan memaki-maki, dia tidak berdaya menghadapi Ouyang Seng yang tingkat kepandaiannya jauh lebih tinggi daripadanya. Akhirnya darah yang biasanya riang gembira ini tertotok dan hanya dapat mengeluh dan menangisi nasibnya yang malang. Di dalam tenda itu terjadilah perkosaan yang keji, perbuatan kejam dan ganas, yang hanya akan dapat dilakukan oleh seorang manusia yang sudah menjadi buta oleh nafsu dan sudah bukan manusia lagi, melainkan iblis sendiri yang menguasainya. Hahaha, dahulu engkau terlepas dari tanganku, sekarang akhirnya engkau menyerah dan menjadi milikku.
Siapa yang akan menolongmu, manis? Yang Seng manusia biadab itu mengejek sambil tertawa memandang korbannya yang terengah-engah seperti hendak pecah dadanya. Air matanya bercucuran dan keadaannya amat mengenaskan. Haha, aku takkan membunuhmu, manis. Sayang kalau dibunuh, aku belum bosan padamu. Nanti ku temani lagi, aku hendak melihat temanmu itu dan yang Seng manusia binatang. Tiba-tiba yang Seng terbelalak kaget ketika tiba-tiba muncul Han Han di depannya. Bagaimanakah pemuda buntung yang sudah terjebak dan terhimpit batu besar itu tiba-tiba bisa muncul di depannya? Setannya kah ini? Tentu saja bukan. Yang muncul itu adalah Han Han. Setelah dengan susah payah menggali dinding tanah di atasnya, akhirnya Han Han berhasil membuka lubang di sebelah atas batu yang menutup setengah lubang sumur itu dan ia cepat meloncat ke atas. Terlalu lama ia tertutup tadi dan ia sungguh cemas akan nasib Lulu, Xin Lian dan Hian Cheng. Ia mengharap mudah-mudahan tidak terlambat, maka cepat ia meloncat keluar dari kemah palsu itu, tidak mempedulikan rasa sesak dan sakit di dalam dadanya. Ketika ia tiba di luar kemah, ia melihat Xin Lian menyerang Ma Bin Lomo dengan pedangnya. Kakek itu seperti seekor kucing mempermainkan tikus, tidak membalas. Hanya menangkis dan mengelak sambil berulang-ulang memuji keindahan ilmu pedang yang dimainkan Xin Lian. Adapun Xin Lian yang melihat munculnya Han Han, cepat menjerit. Han Han, cepat kau tolong Hian Cheng di kemah itu. Han Han melihat keadaan Xin Lian memang belum terancam, maka ia berkelebat cepat ke arah kemah dan mendengar suara ketawa yang Seng. Begitu ia menerobos memasuki tenda dan melihat keadaan Hian Cheng, hatinya seperti diremas rasanya. Dia telah terlambat. Sekali lirik saja Hian Cheng, maka kemarahannya membuat wajah Han Han menjadi beringas. Sepasang matanya terbelalak seperti mengeluarkan api ketika ia menatap wajah yang Seng. Apalagi darah yang tadi keluar dari ujung-ujung bibirnya masih belum dibersihkan, rambutnya masih kotor dengan tanah dan riap-riapan. Wajah Han Han pada saat itu seperti wajah maut sendiri. yang Seng gemetar. Wajahnya pucat dan ia terbelalak, meraba gagang pedang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya masih berusaha mengancingkan bajunya yang baru saja ia pakai kembali. yang Seng, kau bukan manusia, kau iblis. Tidak berhak hidup lagi setelah apa yang kau lakukan terhadap Hian Cheng. Han Han bicara dengan bisik-bisik parau, akan tetapi bagi telinga yang Seng terdengar makin menyeramkan dan lebih menakutkan daripada kalau pemuda buntung itu berteriak-teriak. Namun pemuda bangsawan ini teringat bahwa di luar terdapat dua orang pembantunya yang sakti, maka hatinya menjadi besar dan ia berseru, "Jiwi Lo Chiang Pua lekas ke sini, si buntung di sini." Akan tetapi ia cepat mengelebatkan pedangnya ketika melihat tubuh Han Han bergerak ke depan menerjangnya. Cepat bukan main gerakan Han Han yang sedang marah ini sehingga yang Seng secara ngawur saja menyambut berkelebatnya tubuh Han Han itu dengan sabetan pedangnya. Pemuda bangsawan ini mengeluarkan jerit kesakitan, pedangnya terlepas jatuh ke atas lantai karena pergelangan tangan kanannya patah tulangnya ketika bertemu dengan tongkat. Kemudian ia terbanting roboh kena disambar tamparan telapak tangan kiri Han Han yang amat kuat. Pemuda itu mengerang kesakitan, berusaha bangkit akan tetapi roboh lagi karena tamparan itu membuat dua buah tulang iganya remuk. Sambil menahan sedu sedan yang naik ke lehernya dari dalam dada menyaksikan keadaan tubuh Hian Cheng yang masih telanjang bulat, Han Han cepat menggunakan jari tangan kanannya membebaskan totokan Hian Cheng. Gadis itu menjerit dan menangis sedih, meloncat bangun, terhuyung dan menyambar pedang yang Seng yang terlepas tadi. Han Han hanya dapat memandang dengan hati hancur, kemudian malah menundukkan mukanya, tidak kuat lebih lagi memandang tubuh yang masih telanjang bulat itu.
Hian Cheng mengeluarkan pekik mengerikan, pedang di tangannya berkelebat dan putuslah leher Ouyang Seng disambar pedangnya sendiri. Gadis itu masih terus membacoki mayat Ouyang Seng sampai menjadi puluhan potong. Darah berhamburan memenuhi ruangan dan lantai. Kemudian Hian Cheng menggerakkan tangan yang memegang pedang ke arah lehernya sendiri. Seperti digerakkan sesuatu yang aneh, Han Han mengangkat muka memandang dan wajahnya menjadi pucat, mulutnya berseru, "Cheng Boy!" Ia menubruk maju, namun kembali untuk kedua kalinya ia terlambat. Pedang itu telah menyambar leher sampai hampir putus. Han Han terisak merangkul Hian Cheng, lalu berlutut menyangga punggung dan leher yang terluka hebat. Hian Cheng membuka matanya yang masih berlinangan air mata. Akan tetapi bibirnya tersenyum. Han Han merasa seperti jantungnya ditarik-tarik, sakit sekali rasanya menyaksikan betapa sinar mata gadis itu sama benar dengan sinar mata mendiang Soan Li ketika berangkat mati dalam pelukannya. "Cheng Boy! Cheng Boy!" Han Han berbisik dan mendekap tubuh itu, tidak peduli betapa darah gadis itu yang mengucur keluar dari leher membasahi seluruh bajunya. Air matanya sendiri menetes-netes ke muka Hian Cheng yang kini memperlebar senyumnya dan makin memucat wajahnya. Beberapa detik kemudian Hian Cheng tewas dalam pelukan Han Han dengan mulut masih setengah terbuka, tersenyum. Kejangan terakhir yang disusul kelemasan tubuh yang dipeluknya, membuat Han Han merintih. Lalu perlahan-lahan ia merebahkan tubuh Hian Cheng ke atas lantai, menarik selimut yang berada di atas pembaringan, menutup jenazah itu dengan selimut, kemudian ia terisak dan meloncat keluar karena teringat akan keselamatan Sin Lian yang menghadapi lawan tangguh. "Sin Lian!" Lengking ini hebat sekali keluar dari mulut Han Han ketika tubuhnya mencelat jauh ke depan, ke arah pertandingan itu.